Halo teman-teman semuanya, hari ini kita kedatangan mobil listrik. Ini dari produk Wuling ya. Ini tipe apa ini mas? Oh iya, ini kita sama salesnya langsung. Sama mas siapa ini? Trias. Mas Trias. Jadi ini mobil listrik ya mas? Ini adalah mobil dari Wuling. Oke. Tipe dari Wuling ini adalah Wuling REV tipe long. Jadi mobil Wuling tipe long ini Mas Anggit dapat menempuh jarak 300 km. Kondisi datar ya? Kondisi datar. Oke. Tanjakan pun kita dapat melibasnya. Aman pokoknya. Nah untuk spesifikasi sendiri nanti ada di brosur ini ya. Ya. Jadi sedikit saya lihat. Jadi ini yang tipe long ini memiliki daya tampung baterai sebesar 26,7 kWh atau di tegangan 115 volt. Terus untuk motor penggeraknya ini kapasitas drivernya di 30 kW. Jadi seperti ini unitnya. Nah untuk sistem chargingnya ini ya dari depan ini ya. Jadi untuk proses pencagingan mobil ini sudah sangat dimudahkan sekali. Jadi kita dapat menggunakan listrik rumahan secara biasa. Nanti ada dua tipe, bisa menggunakan listrik rumahan secara biasa dan kita bisa menggunakan misalnya di jalan-jalan kehabisan listrik masih ada semacam pencajiran di itu menggunakan apa itu namanya? Ada backupnya? SPKLU. Nanti kita akan mendapatkan konverter juga. Jadi untuk pengecasannya kita tinggal pencet di bagian depan ini. Di sini sudah ada soket, lubang soketnya, dan tinggal dicolokkan seperti biasa gitu aja mas. Nah, jadi seperti ini ya, soketnya ada di bagian depan. Kalau untuk sistem charging ini seperti ini. Terus untuk bagian dalam sendiri kita lihat yuk. Saya juga penasaran ini. Monggo silakan. Pakai mobil konvensional BBM ya. Nah, ini mumpung kita juga mainan di PLTS. Jadi ini ya kanopi dari produksi listrik seharian bisa kita manfaatkan untuk nyarjing mobil ini. Jadi kita sudah nggak perlu mikir lagi untuk pembelian BBM. Jadi akan semakin ramah lingkungan. Bener itu. Mobilnya sudah listrik, rumahannya juga pakai listrik. Sangat-sangat menghemat. Wah ini dalamannya. Monggo masuk. Lumayan walaupun dari luar kelihatan kecil, tapi setelah kita buka ini ya lebih lega. Nah. Izin saya masuk dari sebelah masuk kiri. Sekalian mas sambil menjelaskan karena ini saya juga siap. masih penasaran sama dalamannya. Ini yang tipe long ini ada ini ya, monitor. Untuk tipe long sendiri nanti akan ada dua layar LCD, dua head unit di sini, di samping. Jadi kita memudahkan kita untuk mengoperasikan mobil, juga untuk melihat berapa jarak yang masih bisa kita tempuh, berapa kapasitas baterai yang masih tersedia, tripnya juga, dan di sebelah kiri kita dapat mengendalikan, ada di sini ada berbagai macam menu, misalnya radio, AC, di sini juga tersedia map, dan nanti juga kalau kita geser ke paling pojok ini dapat kita tambahkan aplikasi-aplikasi lain. Jadi mobil Wuling ini dapat terkonek dengan smartphone, dapat mirroring, jadi kita dapat tambahkan aplikasi di sini. Misalnya kita ingin membuka Google Maps juga bisa dari sini, membuka WhatsApp dari sini, bahkan menonton TikTok pun kita juga bisa dari mobil ini, Mas. Oke, mantap. Yap. Nah ini kondisi persentase baterai juga kita bisa lihat ya di sini. Betul. Ini kondisi baterai masih di angka 76%. Nah ini jarak tempuh ya yang kurang lebih yang masih bisa ditempuh oleh kondisi baterai sekian. Betul. Nah ini sebesar 228 kilo. Ya. Nah, masuk aja kita mau lihat menghidupkan. Nah ini kalau penumpang belakang mau masuk berarti ini tinggal penumpang belakang bila ingin masuk bisa melalui sebelah kanan atau sebelah kiri. Caranya adalah, nah ini karena ini misalnya kita ingin masuk dari sebelah kiri, mobil kita majukan ini, saya lepas dulu. Mobil kita majukan ke depan seperti biasa. Ini tinggal sini, sangat luas sekali. Jadi misalnya seukuran saya masuk ke sini. Nah ini masih sangat lega. Belakang juga ini ya enak ya. Masih sangat lega sekali. Ini masih bisa dimundurkan. Silakan nyopir sangat nyaman. kameramen.
Oke, kamu masuk. Masuk. Oke, bisa pindah ke depan Nanti lagi. kita coba hidupin mesin. Kembalikan lagi. Oke. Monggo. Nah, ini ya, jadi ini untuk membuka jendela ada manual, ada Ada otomatis, kita bisa Otomatis. menggunakan voice command. Kalau menggunakan voice command, kita tinggal bilang halo Wuling, buka jendela. Halo. Nanti jendela akan terbuka. Bila kita ingin menggunakan manual, kita cukup pencet tombol yang ini, jendelanya akan terbuka Silakan sendiri. hubungkan HP Anda dan coba lagi. Begitu. Oh, oke. Memang sangat futuristik sekali mobil ini. Kalau ngehidupin aku lupa tadi. Berarti Kalau tinjak. menghidupkan pertama, sangat mudah sekali Mas Anggit. Pertama kita tinggal injak rem, injak rem penuh, Oke, rem penuh. pindahkan transmisi ke posisi D, drive. Oke, jadi ini ya transmisi ada di sini, kita arahkan ke Betul. D. Untuk maju D, untuk mundur seperti biasa ke R. Tolong buka aplikasi navigasi Oke, terlebih tinggal dahulu. pencet gas ini. Tinggal gas nanti akan maju. Oke, kita coba. Oh, ini P parkirnya masih. Oh, Udah. Di bagian ini remnya diinjak penuh. Heeh. Ini kita posisikan D. Oke, udah tinggal injak. Ya, gas. Masih nganu, Oke, Mas. coba kita. Ini posisinya. Di remnya coba diinjak dulu Mas. Kita posisikan ulangi lagi. Di posisi ini. Posisikan shift bell-nya. Oh, Kita pakai iya. dulu. Kita lupa sebenarnya. Seatbeltnya kelupaan. Biar lebih aman, kita pakai dulu. Seatbelt kita gunakan dulu ya. Oke. Nah, oke, Kita coba. kita coba. Oh, Yes. bener. Jadi tiap mau jalan, seatbeltnya jangan lupa harus dipasang. Betul. Jadi hal tersebut untuk menambah dari keamanan mobil ini. Jadi saat ingin berkendara memang harus diwajibkan untuk menggunakan seat belt seperti peraturan pemerintah Oh, yang iya, berlaku. Oke. Walaupun mobil ini terkesan mobil yang kecil, tapi kita perjalanan naik tanjakan ke sini karena tadi jalurnya juga lumayan nanjak Iya, sekali iya. Mas Agit. Sama sekali tidak ada masalah. Kita Makanya menggunakan itu. mode normal tadi. Saya juga penasaran ini. Kuat gak next? Kita Sampai coba. sini mobil kecil. Oh, berarti ke belakang R ya? R. Oke, tinggal. Gas saja. Oke. Kita coba. Wah, nggak ada suaranya ini. Yes. Tutup aja jendela. Banget nanti nggak nyampe suara. Nggak apa-apa. Nah, ini oke, kita coba. Sini ya, kilometernya juga ada di sini. Ada Berarti ini Mas, ada 3 mode. Saya jelaskan dulu. Di sini ada 3 mode berkendara. Yang pertama di sini Eco, Normal, dan Sport. Cara untuk mengganti mode berkendara tersebut bisa lewat sini. Eco ya. itu untuk mode Santai ya. santainya aja, untuk normalnya, dan untuk misalnya di tanjakan yang curam atau untuk mendahului atau turunan tajam kita dengan mode Sport. Tapi kalau di sini mendingan kita pakai yang normal saja. Oh, berarti 3 mode. 3 mode. Eco, normal, sport. Eco, normal, dan Sport. Tinggal nggak perlu repot oper-oper gigi ini. Nggak tinggal perlu. gas aja ini. Ini mobilnya udah nyaman sekali. Saya bertahun-tahun di sini belum ada pernah lihat mobil seperti ini nyampe sini. Ini orang-orang mungkin pada penasaran ini. Dan saat berkendara sini kan ada suara-suara itu adalah virtual Oh. suara mobil. Jadi misalnya kita sedang masuk ke dalam gang, kalau mobil
ada suara sama sekali. Untuk dari fitur keamanannya, saat kita masuk dalam gang karena ada virtual suara tersebut, jadi kita akan tetap diketahui oleh pengendara lain atau orang yang ada di sekitar kita kalau mobil ini sedang melintas. Jadi Wuling sudah memikirkan sampai detailnya seperti itu. Berarti kan ini sebenarnya nggak ada suaranya ya, cuma Sebenarnya ini tidak ada virtual suara ini. kalau dari luar pasti nggak bersuara ya ini. Kalau dari luar juga suaranya seperti ini, Mas. Tapi ini hanya berlaku di kecepatan rendah. Oh. Nanti kalau buat ngebut suaranya akan hilang sendiri. Oke. Ini termasuk dalam fitur keamanan kami. Mau coba nanjak? Ayo. Coba aja. Sobat tanjakan ketiga ya, 33. Oh, enteng juga ini. Jelas. Oh, 40. Jadi speednya ini kita di tanjakan ini masih terasa ringan, maksudnya udah sekali. kita tambah gas pun masih bisa ngacir ini. Kalau tanjakan seperti ini tidak terlalu masalah. Yang lebih tinggi lagi kita libas, apalagi yang cuma seperti ini. Kalau mau naik atau mode normal atau Langsung aja, oh langsung coba aja. kita send dulu. Oke. Oke. Bagaimana? Oke. Ini kalau berhenti set Berhenti. Aduh. Terus coba kita coba fitur yang auto hold-nya ya. Kita berhenti, terus rem dilepas, rem pindah ke gas. Mobil akan terhenti. Oh iya ini. Jadi nggak khawatir nggak kuat nanjak nanti mundur gitu ya? Betul sekali. Jadi nggak akan khawatir mobil ini merosot di tanjakan. Saat kita di tanjakan, yang pertama kali menjadi pikiran kita, ketakutan kita adalah mobil merosot gitu, Mas. Iya. Kalau menggunakan Wuling REV ini yang sudah dilengkapi dengan fitur auto hold, saat mobil akan menanjak terus tiba-tiba macet, stop and go, kita tidak akan kesusahan karena kita masih berikan waktu beberapa detik untuk memindahkan kaki dari rem ke gas. Itu fitur yang sangat bermanfaat sekali, khususnya buat orang-orang yang belum ahli untuk menyetir, Mas. Iya. Yang terlintas di pikiran mereka pasti adalah kalau merosot gimana. Iya, pikirku gitu kemarin. Ini kan pakai baterai, pakai motor, kalau nggak kuat di tanjakan sini, apalagi sini kan apa gunungan ya, Mas? Betul. Pikiran saya kan kemana-mana. Setelah tahu ada fitur ini ya lebih merasa aman. Iya. Terus kalau mau lanjut jalan tinggal pinjak gas. Gas aja. Coba kita gas, apakah mampu? Mampu, jelas mampu. Oke, kalau kita mau ke belakang harus pindah ke mode R. R ya. R. Di sini saat kita pindah ke mode R, kamera pun sangat terlihat jernih. Iya, kelihatan jernih. Nah, cuma ini karena di turunan kalau mau mundur Bagaimana? maksudnya kalau pinjak gas langsung celorot gitu atau Coba diimbangi dengan rem, mundur diimbangi dengan rem, putar setir aja. Oke. Nah, oke ya. Oh, sebenarnya nggak langsung lari sih, cuma kita khawatirnya kalau di turunan. Iya. Kita kembalikan ke posisi semula.
Oke. Udah? Dah, Kalau mau berhenti, Berhenti. arahkan ke posisi P. P. Saat di posisi P, rem dilepas, otomatis akan rem parkir akan Tolong berfungsi. buka aplikasi navigasi terlebih dahulu. Ngelok ya? Ngelok Parkirnya. otomatis. Kita Tolong tinggal buka aplikasi navigasi terlebih dahulu. Nah, kalau mau matikan mesin? matikan mesin. Di sini ada dua cara. Cara pertama adalah kita tutup dulu semua jendela. Tutup. Sudah. Kita tutup semua jendela, kita praktekkan misalnya kita ingin keluar mobil. Iya. Terus kita tinggal buka pintunya, kita keluar. Kita kunci aja dari kunci remote-nya aja. Oh. Otomatis mesin akan Mati. mati. Atau ada dua, cara satunya lagi adalah dengan di sini ada tombol di bawah sini, tepatnya ada di bawah setir, Setir, ya. sebelah kanan ini tinggal dipencet aja. Oh, Mesin otomatis oke. mati. Dah, segampang itu menggunakan mobil Wuling REV ini, Mas Anggit. Mantap, mantap. Ternyata nggak begitu seperti yang kita bayangkan, Mas. Betul. Nah, ini kan di tempat saya ini memang pegunungan ya. Ya, mungkin teman-teman yang sering wisata ke Tumpeng Menoreh, itu kan tanjakannya curam. Nah, tahu sendiri Medan di daerah kita ini banyak tanjakan-tanjakan. Nah, kemarin sebelum kita mau ambil unit seperti ini, yang kita khawatirkan itu kalau ditanjakan nggak kuat gimana, nanti kalau melorot mundur gimana. Nah, ternyata setelah kita coba tadi, di tanjakan pun torsi atau tenaga dari mesin ini pun masih ringan lah. Betul Apalagi sekali. kita tadi juga udah bertiga ya. Betul. Terus di saat kondisi menanjak, tapi kita simulasikan tadi nggak kuat, nah dia juga nggak seperti yang saya pikirkan kemarin, Yes. bakal melorot. Karena ada fitur auto hold-nya. Ah, Gitu. iya ya, otomatis stop ya. Jadi mobil akan tertahan, kita diberikan jeda waktu untuk memindah dari pedal rem ke gas. Jadi tidak akan terjadi mobil merosot di tanjakan, saat stop and go tidak akan terjadi seperti itu. Oke. Mantap. Nah, untuk baterai sendiri sebenarnya juga awet ya kalau kita lihat tadi, Mas juga udah menempuh jarak berapa kilo nyampe sini tadi? Itu Kurang lebih. tadi kita lebih tepatnya tadi, kalau 100 kilo itu nggak ada, Mas Anggit. Jadi tadi sekitar kurang lebihnya itu ada sekitar mendekati 60 kilo. Mendekati 60 kilo kita cuma membutuhkan untuk pengurangan baterainya itu dari 100% sampai ke sini masih tinggal 72 kalau nggak salah. Iya, tadi 72. Berarti sekitar Berapa itu? Berapa 90% ya tadi? yes, 90% ya 18%. betul. 18% jaraknya kurang lebih 60-70 kilo. Ya, Seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin yang mau minat untuk produk ini atau mau test drive sesuai dengan medan Anda, nanti bisa menghubungi Mas. saya Trias dari Mas Wuling Trias. Gamping. Nomornya juga bisa ada di deskripsi di bawah ini ya. Bisa Betul. lihat-lihat, nanti bisa kontak langsung sama Mas Trias. Untuk mobil Wuling sendiri memang kita sangat mengedepankan untuk test drive. Jadi calon konsumen kita harapkan untuk merasakan sensasi berkendara mobil Wuling, menepis ketidakpercayaan tentang brand Wuling. Setelah menggunakan mobil Wuling test drive, biasanya mindset mereka akan berubah. Ternyata Wuling secanggih ini dan senyaman ini. Iya, benar. Kemarin pikiran saya juga itu, Mas. Tanjakan nggak kuat, nanti pelorot gimana. Setelah kita coba ya lebih. Setelah lebih merasakan yakin. gimana? Lebih yakin lah. Jadi kita nggak akan berbohong masalah A, B, C, D, F, G. Kita akan membuktikan. Oke. Ada tambahan lain atau ada berapa tipe untuk produk ini sendiri? Untuk Wuling RV sendiri ada dua tipe. Yang kita bawa ini adalah tipe long. Tipe long adalah tipe tertingginya dan di bawah tipe long adalah tipe standar. Untuk harga OTR Jogja Jateng saat ini Wuling tipe long ini adalah di angka 306 juta. Oke. Itu masih dipotong subsidi dari pemerintah di bulan ini 26.600.000. Itu ya untuk bocorannya. Nanti untuk nego-nego atau mau tahu spesifikasi lebih lanjut bisa langsung hubungi Mas Trias. Cap. Mantap.